Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Aku ikut sakit saat melihatmu sakit. Abei menghela nafas setelah sadar dari lamunannya, dan selalu teringat awal dia dirundung di kampusnya dulu. Saat Farel mengungkapkan perasaannya dan ditolak oleh Abei. Sejak saat itulah Farel pergi dan hingga sekarang tidak ada kabarnya. Dari urus dia, aku tidak ingin melihat dia di perusahaan ini lagi. Perintah Alvaro. Baik, bos. Dari menghubungi polisi. Ia ingin Tania dipenjara untuk memberikan efek jera. Biarkan Tania mendekam di balik jeruji besi untuk beberapa bulan. Sementara Ita disuruh pulang, dan masih bisa ditoleransi oleh Abei dan Alvaro. Bahkan Alvaro membantu biaya pengobatan ibunya. Ita sampai menangis dan tidak hentinya mengucapkan terima kasih kepada Alvaro dan Abei. 30 menit kemudian dua orang polisi pun datang dan membawa Tania. Tania meminta maaf kepada Alvaro dan Abei, tapi keputusan Alvaro sudah bulat. Tidak ada toleransi lagi. Bos, apa tidak keterlaluan? Tanya Abei, kamu kasihan padanya? Tanya Alvaro balik, bukan begitu, tapi... Pulanglah, ini sudah lewat dari jam pulang kerja, pinta Alvaro. Abei tidak berkata apa lagi, ia langsung menuju parkiran. Sementara para karyawan pun baru saja pulang. Termasuk Dea sangat menyayangkan sifat Tania. Sudah berulang kali ia menasehati Tania. Namun tidak pernah digubris sama sekali. Dea pun mulai capek dan tidak lagi mengurusi urusan Tania. Abei keluar dari perusahaan dengan mengendarai motor miliknya. Alvaro mengikuti dari belakang. Ia ingin memastikan jika Abei selamat sampai tujuan. Abei pun tiba di rumahnya. Alvaro mengikuti Abei hanya sampai depan warung. Setelah itu Alvaro berbalik arah setelah memastikan Abei pulang dengan selamat. Abei melambaikan tangannya saat mobil Alvaro mulai bergerak pergi dan menjauh dari pandangan Abei. Baru pulang? Tanya Sunita. Iya ma, banyak pekerjaan di kantor. Jawab Abei, kemudian ia masuk ke dalam. Abei langsung ke kamarnya untuk mandi. Meskipun rumahnya kecil, tapi kamar mandi ada di setiap kamar. Jadi tidak perlu repot lagi untuk keluar jika ingin mandi. Setelah selesai mandi dan berpakaian lengkap dan sholat, Abei segera menemui mamanya untuk makan malam. Mama hanya masak ini, ucap Sunita. Ini juga sudah alhamdulillah ma, jawab Abei. Keduanya pun makan malam bersama. Setelah selesai makan, Abei langsung masuk ke dalam kamar. Karena merasa capek, ia pun langsung tertidur. Keesokan harinya, Abei belum bangun, padahal hari sudah siang. Tidak biasanya Abei seperti ini. Sunita yang sudah selesai menyiapkan sarapan pun heran karena Abei belum bangun.
Sunita masuk ke dalam kamar Abe dan mendapati Abe masih meringkuk di tempat tidur. Sunita menyingkap selimut Abe sedikit lalu menyentuh tangannya. Panas. Gumam Sunita. Kemudian ia menyentuh kening Abe juga sangat panas. Sunita kemudian mengambil baskom kecil dan air serta handuk kecil. Kamu demam sayang, tidak biasanya kamu seperti ini, gumam Sunita. Sunita dengan telaten merawat Abe. Begitulah kasih sayang seorang ibu, meskipun anaknya sudah dewasa. Ketika sakit, sang ibulah yang paling panik serta telaten merawatnya. Kemudian Sunita mengambil ponsel Abe dan mencari kontak Alvaro. Sunita melihat ada nama kontak My Boss, pun segera meneleponnya. Halo sayang, sapa Alvaro menjawab panggilan telepon tersebut. Nak, Abe tidak masuk kerja hari ini, ucap Sunita. Abe, kenapa tante? Alvaro pun mulai panik. Tadinya ia ingin sarapan pun diurungkannya. Abe sakit nak, demam, jawab Sunita. Baik, aku akan segera ke sana. Panggilan telepon pun terputus secara sepihak. Sarapan dulu sayang, pinta Ardina. Alvaro pun menyambar sepotong roti dan meneguk kopi hingga habis. Untung kopinya tidak terlalu panas. Alvaro berlari kecil keluar dari mansion. Ada apa dengan anakmu? Tanya Billy. Anakmu juga, Pak. Lihat tingkahnya persis kamu. Jawab Ardina. Billy mendengus. Ditanya apa? Dijawab apa? Gumamnya. Sementara Alvaro masuk ke dalam mobil dengan menggigit roti di mulutnya. Karena merasa mengganggu, ia pun membuang roti tersebut keluar. Alvaro menjalankan mobilnya. Setelah keluar dari pintu gerbang, Alvaro pun mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Beruntung jalanan sangat mendukung untuk ngebut, meskipun ada beberapa pengendara lain memakinya. Alvaro tiba di depan rumah Abe. Sunita segera membuka pintu saat mendengar mobil datang. Alvaro langsung keluar dari mobil tanpa menutup pintu mobilnya. Bagaimana keadaan Abe, Tan? Tanya Alvaro. Lihat ke kamarnya saja. Jawab Sunita. Alvaro tidak melupakan sikap sopannya saat menghadapi calon mertuanya. Kemudian ia mengikuti Sunita ke kamar Abe. Alvaro langsung duduk di sisi ranjang. Tangannya menyentuh kening dan leher Abe yang panas dari biasanya. Kita bawa ke rumah sakit, Tan. Ucap Alvaro. Sunita hanya mengangguk. Ia juga ingin membawanya, sebab itulah ia menghubungi Alvaro. Alvaro langsung menggendong Abe yang masih berpakaian piyama tidur. Alvaro juga meminta Sunita untuk membawa pakaian ganti untuk Abe. Alvaro memasukkan Abe ke dalam mobil dan disusul oleh Sunita untuk memangku Abe di kursi belakang. Jangan ngebut nak, pesan Sunita yang mengerti kepanikan Alvaro. Alvaro mengangguk sebagai jawaban. Kendaraan di jalan sudah mulai ramai. Karena mereka sedang berangkat bekerja demi mencari nafkah untuk menyambung hidup.
tiba di rumah sakit, Abei langsung diperiksa. Dan dokter mengatakan Abei hanya demam biasa, dan juga kecapean. Jadi harus istirahat yang cukup. Dokter juga sudah memberikan obat penurun panas melalui suntikan. Dan Abei juga diinfus karena Abei dehidrasi juga. Alvaro duduk di samping ranjang rumah sakit. Abei masih belum bangun, ditambah lagi pengaruh obat yang membuatnya mengantuk. Alvaro menyentuh tangan Abei dan menggenggam jemarinya. "Cepat sembuh ya sayang, aku akan sepi tanpamu." Gumam Alvaro penuh dramatis. Sunita duduk di sofa. Ia membiarkan saja Alvaro menjaga putrinya. Sunita yakin jika Alvaro pria yang baik untuk putrinya. Dalam hatinya ia berdoa semoga putrinya menemukan kebahagiaan bersama seorang pria yang tulus mencintainya. "Tante sudah sarapan?" tanya Alvaro. "Belum sempat sarapan, karena tadi sudah panik duluan," jawab Sunita apa adanya. "Kalau begitu aku keluar sebentar untuk membeli makanan," ucap Alvaro. Alvaro pun keluar untuk membeli makanan. Sunita mendekat dan duduk di samping ranjang tempat Abei berbaring. Sunita mengelus rambut Abei. Sunita pun menitikkan air matanya. 1 jam kemudian, Alvaro datang dengan membawa makanan. Alvaro pun menyerahkannya kepada Sunita dan meminta Sunita untuk sarapan lebih dulu. "Sarapan dulu Tan, menjaga orang sakti juga butuh makan," ucap Alvaro. Alvaro juga makan. Karena tadi ia juga buru-buru dan tidak sempat sarapan. Abei melenguh, tapi tidak membuka matanya. Kemudian Abei tertidur kembali. Mungkin terlalu mengantuk akibat pengaruh obat. Alvaro segera menghampiri Abei hingga ponselnya berdering pertanda panggilan masuk. Alvaro menjauh untuk menjawab panggilan tersebut. Barulah Alvaro melihat nama pemanggil yang ternyata dari sang asisten. Dari menelpon Alvaro karena ruang kerjanya kosong. Dan meja kerja Abei juga kosong. Dari pun penasaran, dua-duanya tidak masuk kerja. Ada apa?" tanya Alvaro saat menjawab panggilan telepon. "Bos, kamu di mana?" "Abei juga tidak masuk kerja?" tanya Dari. "Abei masuk rumah sakit dan aku menemaninya. Oh ya, aku tidak masuk kerja hari ini." "Baik bos." Tuan." Kemudian panggilan telepon pun terputus. Alvaro menyimpan kembali ponselnya di saku jasnya dan kembali ke sisi ranjang rumah sakit. Sore harinya, Abei sudah terbangun dan panas di tubuhnya sudah menurun. Alvaro dengan telaten menyuapi makanan kepada Abei. Sunita meneteskan air matanya saat melihat hal itu. Sunita terharu dengan sikap Alvaro. Hampir seharian ini Alvaro menjaga Abei di rumah sakit. Dan sekarang di depan matanya, perlakuan Alvaro kepada putrinya cukup menyentuh hatinya. "Kamu tidak kerja?" tanya Abei pelan.
Bagaimana aku bisa tenang dalam bekerja saat mamamu menelepon dan mengatakan kamu sakit? Aku sudah panik, jawab Alvaro jujur. Abe tersenyum. Makanan yang dibeli Alvaro pun sudah habis ia makan. Alvaro memegang tangan Abe dengan lembut. Abe membiarkannya saja. Aku ikut sakit saat melihatmu sakit, ucap Alvaro lalu meletakkan telapak tangan Abe di dadanya. Kalau kamu juga sakit, siapa yang akan menjagaku? Tanya Abe. Tentu aku sayang, tapi aku tidak kuat melihatmu sakit, jawab Alvaro. Abe tersenyum, kemudian tangannya perlahan mengelus rambut kepala Alvaro. Abe segera menarik tangannya saat pintu ruangan terbuka. Ternyata dokter dan suster masuk untuk memeriksa pasien. Suster pun segera mencabut infus dari tangan Abe. Apa perlu diganti, Dok? Tanya suster. Tidak perlu, sepertinya pasien sudah baik-baik saja. Hanya perlu istirahat dan besok pagi sudah boleh pulang, jawab dokter. Alvaro dan Abe hanya mengangguk. Abe juga tidak bisa berlama-lama di rumah sakit. Karena itu akan membuatnya merasa bosan. Alvaro tetap setia menemani Abe di sisinya. Alvaro juga tidak mau jauh dari Abe, kecuali ke kamar mandi atau membeli makanan. Tante sebaiknya pulang saja, istirahat di rumah. Biar aku saja menjaga Abe di sini. Tante jangan takut, aku gak bakal macam-macam. Karena aku ikhlas mencintainya. Ucap Alvaro. Ucapan itu sangat terkesan di hati Sunita. Semoga saja apa yang kamu ucapkan bisa kamu buktikan, gumam Sunita dalam hati. Baiklah nak, tolong jaga putri kesayangan tante. Soalnya dia akan manja jika sakit. Pesan Sunita pada Alvaro. Ma, gak gitu juga kali. Masa dibilang sih. Rengek Abe. Alvaro tersenyum. Jujur ia senang jika sifat manjanya Abe keluar. Sayang, aku antar mamamu dulu ya. Aku gak tega biarkan dia pulang sendiri. Abe mengangguk. Aku juga ingin tidur. Sunita pamit. Sebelum itu ia pun mencium kening Abe dan kedua pipi Abe. Kemudian mengusap lembut kepala Abe. Jaga dirimu, kata Sunita. Alvaro pun mengantarkan Sunita pulang. Namun baru saja keluar dari pintu ruangan. Sunita minta dipesankan taksi saja. Ia bisa pulang sendiri menggunakan taksi. Agar Alvaro bisa menjaga Abe. Gak apa-apa Tan. Aku bisa langsung ke sini lagi setelah mengantar tante pulang. Sunita tidak protes lagi. Ia hanya mengikuti maunya Alvaro. Calon menantu idaman, dingin di luar, tapi hangat di dalam. Hampir 2 jam, Alvaro sudah kembali lagi ke rumah sakit. Ternyata Abe sedang tidur. Alvaro tersenyum, ia langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi dan berpakaian lengkap,
Alvaro pun menghampiri Abe dan memegang tangannya. Merasa ada yang menyentuhnya, Abe pun terbangun. Al sudah kembali? Tanyanya. Alvaro mengangguk. Di luar perusahaan atau di luar jam kerja? Alvaro meminta Abe untuk memanggil nama saja. Sebab itulah Abe memanggilnya Al. Apa aku mengganggumu? Tanya Alvaro. Abe menggeleng, kemudian ia menyentuh rahang Alvaro. Tampan sekali, gumam Abe. Kamu ngomong apa? Tidak ada, mungkin perasaanmu saja. Malam ini Alvaro akan menginap di rumah sakit demi menjaga Abe. Benar bos baik hati. Hari ini Abe sudah bersiap untuk pulang. Karena kondisinya sekarang sudah sembuh sepenuhnya. Alvaro menggandeng tangan Abe membawanya keluar dari rumah sakit. Namun saat di lobi rumah sakit, Alvaro dan Abe berpapasan dengan Farel yang sedang berpakaian dokter. Abe dan Farel saling pandang, tapi tidak saling menyapa. Tapi setelah Abe melewatinya, Farel pun memanggilnya. Abe cantika. Abe pun menghentikan langkahnya, kemudian berbalik menghadap ke Farel. Farel tersenyum, hal itu membuat Alvaro panas dingin. Abe segera menggenggam tangan Alvaro. Jadi karena dia kamu menolakku? Tanya Farel. Maafkan aku hanya menganggapmu teman. Dan aku memang tidak punya perasaan yang istimewa untukmu. Lagi pula, bukankah Mustika yang ngejar kamu? Farel tersenyum getir. Tanpa berkata apa, apalagi ia langsung melangkah pergi. Tanpa menoleh lagi ke arah Abe dan Alvaro. Ayo, dia hanya masa lalumu. Sekarang ada aku yang akan menjadi masa depanmu. Abe tersenyum. Ia mengikuti Alvaro hingga ke parkiran. Sementara Farel hanya mengintip dari balik tembok. Kemudian ia tersenyum getir dengan luka di hatinya. Sebenarnya aku keluar negeri Tika. Aku ingin melupakanmu, tapi aku tidak bisa. Semoga kamu selalu bahagia dengannya. Aku sadar cinta dan perasaan tidak bisa dipaksakan. Semakin aku memaksanya, semakin aku terluka dan sakit. Ucap Farel tanpa sadar menghapus air matanya. Kemudian ia pun masuk. Farel baru lulus dari jurusan kedokteran. Dan baru bekerja beberapa hari di sini sebagai dokter yang baru dilantik. Namun siapa sangka ia akan bertemu kembali dengan Abe yang dulu dicintainya. Namun tidak berbalas saat melihat perlakuan Alvaro pada Abe. Farel yakin jika cinta pria itu sangat besar. Tapi apakah dia bisa ikhlas begitu saja? Sepertinya dia sangat mencintaimu, ucap Alvaro saat mereka di dalam mobil. Kamu cemburu? Bilang saja iya, agar aku bisa membalas cintamu. Abe sengaja berkata seperti itu, agar tidak membahas masalah Farel. Dan benar saja, Alvaro langsung sumringah mendengarnya. Benarkah? Tapi dengan syarat, jangan membahas dia lagi. Karena aku tidak suka sama
dia cinta padaku itu hak dia. Tapi aku tidak. Baiklah. Alvaro pun mengelus rambut panjang Abe. Tadinya Alvaro yang panas dingin pun menguap begitu saja. Apalagi saat Abe mengatakan akan membalas cintanya. Perasaan Alvaro kini pun berbunga-bunga. Tapi ia berusaha menyembunyikannya. Kok belum jalan? Ah iya, maaf. Alvaro pun segera menjalankan mobilnya. Dengan sangat hati Alvaro mengemudi. Takut Abe kenapa-napa. Apalagi Abe baru saja sembuh dari sakitnya. Tiba di rumah. Ternyata Sunita sudah menunggunya. Ada juga Raksa dan istrinya juga anaknya yang bernama Safa. Alvaro membukakan pintu mobil untuk Abe. Kemudian ia menggandeng tangan Abe dan membawanya masuk ke dalam rumah. Safa yang melihat Alvaro tak berkedip untuk beberapa saat. Ia terpesona dengan ketampanan pria itu. Sementara pacarnya masih kalah tampan jika dibandingkan dengan Alvaro. Istirahat dulu ya. Pinta Alvaro. Abe pun mengangguk. Kemudian Alvaro menuntun Abe masuk ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian ia pun keluar. Alvaro pun pamit untuk pulang. Tapi sebelum itu ia menyalami dan mencium tangan Sunita, Raksa, dan Amanda. Tapi tidak dengan Safa. Sombong, ucap Safa saat Alvaro sudah keluar. Bicara apa kamu? Tanya Amanda. Safa hanya menggeleng. Kemudian ia bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam kamar Abe. Hai, aku Safa kamu Abe, kan? Apakah kita pernah bertemu? Belum, itu tadi pacar kamu ya, ganteng ya? Gak juga, biasa saja tuh. Sayangnya aku sudah punya pacar. Cih, jangan coba merebut dia dariku. Meskipun kamu sepupuku, aku tidak peduli. Batin Abe. Abe jadi malas meladeni Safa yang terlihat manja. Bahkan tidak segan memuji Alvaro di depan Abe. Abe hanya tersenyum menanggapinya. Abe tahu Alvaro pernah mau dijodohkan oleh pamannya dengan Safa. Namun Alvaro menolaknya dengan lembut. Jadi Abe tidak perlu takut Alvaro akan berpaling. Abe percaya Alvaro. Tapi tidak percaya dengan para wanita yang mengincar Alvaro. Mereka rela bersaing hanya ingin mendapatkan Alvaro. Alvaro yang dingin sulit disentuh oleh wanita, tapi Abe pengecualian. Alvaro tertarik bukan karena kecantikan Abe, tapi kemandirian gadis itu dan kepintaran serta ketekunannya dalam melakukan sesuatu. Apa itu pria yang kamu bilang dulu, Mas? Tanya Amanda. Iya, aku ingin menjadikannya menantu kita. Ternyata dia sudah punya pacar yaitu Abe. Kamu tidak lihat tadi bagaimana perlakuannya pada Abe? Aku lihat, segitu perhatiannya dia. Sulit loh mendapatkan pria seperti itu. Kaya plus tampan. Sunita hanya terdiam saja, ia tidak berkomentar apapun.
Ia percaya jika Alvaro bukan tipe pria yang suka mainin perempuan. Maka dari itu ia tidak ingin ikut campur urusan saudaranya itu. Hari berganti. Abei sudah kembali masuk bekerja. Setelah 2 hari ia cuti, Alvaro tidak memberinya lagi banyak pekerjaan. Namun yang namanya Abei masih tetap ngeyel. Karena baginya bekerja adalah sebagian dari kehidupannya. Ini jabatan untuk manajer umum kosong. Alvaro belum berniat untuk mencari penggantinya. Alvaro belum menemukan orang yang ia percaya, karena sudah beberapa orang yang menjabat sebagai manajer umum. Semuanya tidak baik perilakunya. Tuan, jabatan manajer umum kosong. Apa Tuan tidak ingin mencari pengganti Tania? Tanya Dari. Menurutmu apa ada yang bisa kita percaya? Tanya Alvaro balik. Kalau soal itu susah bos. Rambut boleh sama hitam. Namun perilaku beda. Nah itu tahu. Dari hanya nyengir sambil garuk kepala tidak gatal. Kemudian ia pamit keluar untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun saat ia hendak membuka pintu, Alvaro kembali bersuara. Buka saja lowongan untuk manajer umum. Tapi jika tidak sesuai kriteria jangan diterima. Baik Tuan. Kemudian Dari pun keluar. Dari menghampiri Abei dan meminta pendapat Abei untuk memilih karyawan. Abei juga tidak mengerti, mengapa Dari meminta bantuannya. Aku juga tidak tahu, kriteria seperti apa yang bos inginkan. Jujur dan kompeten juga pintar dalam bekerja. Tampang tidak penting, tidak menarik juga tidak apa-apa. Karena bos memilih karyawan untuk bekerja bukan ikut audisi model. Sulit juga sih. Tapi coba dulu buka lowongan pekerjaan. Nanti aku, kamu dan bos bisa memilih salah satu di antara mereka. Baiklah kalau begitu. Dari segera pergi dari tempat kerja Abei dan kembali ke ruang kerjanya. Abei berpikir, kemudian ia menggeleng. Abei menghela nafas sebelum melanjutkan pekerjaannya. Ruanganku sekarang, perintah Alvaro. Abei pun menoleh dan mengangguk. Abei bangun dari duduknya dan berjalan ke ruang kerja Alvaro. Bos, ada yang bisa saya bantu? Sini, pinta Alvaro. Abei mengernyitkan keningnya. Meskipun sempat bingung, tapi ia tetap menurut. Alvaro menatap Abei, meskipun masih sedikit pucat. Tidak seperti biasanya. Sudah aku bilang jangan terlalu banyak bekerja. Tapi bos, itu memang pekerjaan saya. Saya tidak suka menunda pekerjaan. Duduk, kamu bekerja di sini saja. Kalau begitu saya ambil berkas yang belum saya kerjakan. Nanti saja. Alvaro pun bangkit dari duduknya dan merapatkan tubuhnya ke Abei. Abei tentu saja jantungnya berdegup kencang. Meskipun sudah sering diperlakukan seperti itu, namun Abei masih belum bisa mengendalikan perasaannya. Sehingga membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bos, ini di kantor.
Ucap Abe. Biarkan saja seperti ini dulu. Tenang, aku tidak melanggar batasan. Alvaro mengecup kening Abe. Hanya kening, Alvaro belum berani untuk lebih jauh lagi. Karena ia sudah berikrar untuk menjaga kesucian Abe dan juga cinta mereka. Karena menurut Alvaro, cinta bukan berlandaskan nafsu saja. Cinta adalah suci yang akan menyatukan dua hati. Bos, aku. Sebentar, biarkan seperti ini karena aku merindukanmu. Abe pun membiarkan Alvaro memeluknya. Hanya peluk, Alvaro juga tidak berani bertindak lebih jauh. Karena mereka belum sah. Kemudian Alvaro melepaskan pelukannya. Abe pun segera keluar dari ruangan itu dan mengambil berkas yang belum ia kerjakan. Beberapa saat kemudian Abe kembali lagi dengan membawa berkas tersebut dan duduk di samping Alvaro. Alvaro bukannya bekerja, tapi malah memperhatikan Abe. Konsentrasinya buyar saat Abe dekat dengannya. Alvaro tersenyum memperhatikan Abe yang fokus dalam bekerja. Sebaiknya saya bekerja di luar saja, bos, ucap Abe. Di sini saja, aku ingin selalu menatap wajahmu. Bos, apa bibirnya bos tempat lebah bersarang? Maksudnya, Alvaro tidak mengerti dengan ucapan Abe. Abe tidak menjawab. Ia kembali fokus dengan pekerjaannya. Alvaro yang merasa tidak dapat jawaban dari Abe. Tentu saja ia penasaran. Nungguin ya, Abe kemudian tertawa setelah berkata demikian. Alvaro yang gemas segera mengapit dagu Abe dengan jari tangannya. Abe pun menghentikan tawanya, dan keduanya saling bertatapan. Abe menunduk. Alvaro kembali mengangkat dagu Abe sehingga keduanya kembali bertatapan. Apa maksud katamu tadi? Tanya Alvaro. Gak ada, cuma mau tanya, mengapa mulut si bos berubah jadi manis? Katanya seperti mengandung madu. Sejak kapan bos bisa berkata manis seperti itu? Sejak bersamamu, dekat denganmu. Ehem. Keduanya menoleh ke suara deheman. Siapa lagi pelakunya jika bukan dari sang asisten? Sejak kapan kamu jadi kepo? Tanya Alvaro yang tidak senang momen indahnya terganggu. Sejak si bos pacaran di kantor. Dan sembunyi dari karyawan. Jawab dari santai. Kamu mau jadi gelandangan? Tanya Alvaro. Bos, tidak ada modal lainkah untuk menganjang? Tanya dari balik. Alvaro menghela nafas. Asistennya sekarang sudah pandai menjawab. Bahkan sudah pandai skakmat kata bosnya. Pintu ruangan diketuk, ternyata pengantar makanan. Karena mereka tidak sempat turun ke bawah untuk mengambilnya. Jadi kurir tersebut yang naik untuk mengantar pesanan mereka. Tuan, ini pesanan Anda. Ucap kurir tersebut. Pesanan sudah dibayar melalui aplikasi. Tapi Alvaro memberikan uang tips untuk kurir itu.
karena sudah susah payah mengantarnya. Dari mengambil makanan tersebut dan mengucapkan terima kasih. Setelah mendapatkan tips dari Alvaro, kurir itu pun pergi dengan perasaan bahagia. Kita makan siang dulu, nanti baru sambung bekerja, pinta Alvaro. Abe dan Alvaro pun duduk di sofa. Sementara Dari diusir oleh Alvaro dan kembali ke ruang kerjanya. Dari pun memberengut tidak senang. Sambil mengoceh tidak jelas, Alvaro pun menyuruh Abe untuk makan. Dan melarang Abe untuk mengasihani Dari. Abe ingin protes pun tidak bisa. Akhirnya diam saja sambil menikmati makan siangnya. Setelah selesai makan, Dari kembali masuk ke ruang kerja Alvaro. Ia memberitahukan jika Patrio ngotot ingin membahas kerjasama lagi. Tapi Alvaro tidak menyanggupi, karena semua yang sudah ia batalkan tidak akan ia ambil kembali. Apa dia belum menyerah juga? Tanya Alvaro. Dia selalu menyebut Abe sebagai anak kandungnya, dan akan memohon kepada Abe agar membantunya. Jawab Dari, biarkan saja, lain kali jangan diladeni. Pinta Alvaro, ya, saya juga malas bos. Selama beberapa tahun kita bekerja sama dengan perusahaannya, bukan untung yang kita dapatkan. Jawab Dari, Abe tidak ingin ikut campur dalam urusan ini. Dia hanya bekerja sebagai sekretaris, dan tidak ada wewenang sama sekali. Apalagi hubungan antara Abe dan Patrio memang tidak baik. Abe tidak akan pernah lupa dengan perlakuan papanya kepada dia dan mamanya. Dari kecil sudah ditelantarkan, bahkan pernah Abe dan mamanya tidak makan seharian. Karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Sejak saat itu Abe juga tidak peduli dengan papanya. Hatinya juga sakit bila mengingat semua itu. Masa kecil yang begitu menyedihkan bagi Abe. Bersambung.